Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Fadila Ilma, NIM 19180023 dari TBI kelas B besar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori belajar konstruktivistik menurut Jean Piaget. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari teori tersebut. Nah, teori tersebut adalah pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Jadi, dalam teori ini bisa dikatakan bahwa belajar adalah segala kegiatan manusia untuk menghasilkan pengetahuan dengan memberikan makna sesuai pengalamannya. Jadi, bisa digarisbesari bahwa mereka itu didasari oleh pengalaman seperti itu. Nah, teori ini menekankan pada proses belajar, bukan dari hasilnya. Jadi, memang hasil belajar itu sangatlah penting. Namun proses belajar yang baik pasti akan menghasilkan hasil belajar yang baik pula seperti itu. Jadi, bukan hanya sekedar menekankan siswa untuk hafalan, namun mereka tidak paham, tapi juga mementingkan pengalaman, karena pengalaman tersebut terkadang akan lebih merekat dalam diri seorang siswa seperti itu. Nah, banyak kita temui bahwa seorang siswa itu terkadang hanya bisa menghafalkan sesuatu tanpa memahaminya. Mungkin mereka berpikir bahwa belajar hanya untuk ujian, jadi mereka hanya menghafalkan sesuatu agar bisa menjawab soal-soal ujian seperti itu. Nah, menurut Jean Piaget sendiri, pembelajaran dalam segala usia secara aktif terlibat dalam proses perolehan informasi dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Nah, bagi Piaget, pengetahuan adalah konstruksi dari kegiatan atau tindakan seseorang. Jadi di sini pengetahuan itu bisa didapatkan oleh siswa tidak hanya dari seorang guru ataupun di sekolah, namun apapun yang mereka lihat, yang mereka dengar, mereka rasakan, itu semua bisa menjadi sebuah pengetahuan yang akan mereka pelajari seperti itu. Nah, contohnya sendiri, seumpamanya seorang anak melihat seorang anak masuk ke sekolah, lalu melihat temannya bersalaman dengan guru. Nah, dengan melihat ini secara tidak langsung, anak ini pasti akan mengolah apa yang ia lihat di dalam otak, dan mungkin suatu saat ia akan menerapkannya seperti itu. Jadi jika dalam proses belajar itu bisa dikatakan anak ini diberikan waktu atau kesempatan untuk memahami sesuatu menurut dirinya sendiri seperti itu. Jadi di sini guru bertindak sebagai moderator atau fasilitator seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di sini Piaget mengkonstruksi pengetahuan menjadi 4, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Yang pertama adalah skemata. Nah, yang pertama adalah skemata. Skemata sendiri adalah kumpulan konsep yang digunakan ketika seorang berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah asimilasi. Nah, asimilasi sendiri adalah proses kognitif di mana seorang mengintegrasi prinsip, konsep, atau pengalaman baru ke dalam pola yang sudah ada dalam pemikirannya. Selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi itu sendiri adalah akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan baru atau modifikasi skema yang telah ada. Selanjutnya adalah keseimbangan.
Nah, keseimbangan di sini adalah ekuilibrasi yang terjadi antara asimilasi dan akomodasi. Keseimbangan ini dapat membuat seorang menyatukan pengalaman luar dan struktur dalamnya. Seperti itu. Nah, untuk kelebihannya teori ini akan lebih membekas dalam ingatan seorang siswa karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa teori ini berdasarkan pengalaman dan pengalaman itu sendiri pasti akan lebih merekat dalam diri seorang siswa, pasti akan lebih sering diingat seorang siswa seperti itu. Nah, sedangkan kekurangannya adalah teori ini harus benar-benar memastikan bahwa seorang guru itu sudah benar-benar mampu menjadi fasilitator atau moderator yang benar-benar baik untuk seorang siswa. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.